Saat ini masih dalam penghitungan cepat hasil Pilkada Serentak 2024 dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pagi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat sore Bang Pagi. Sore Bang Reza. Bang Pagi, gimana nih Bang melihat tren hasil quick count sementara Pilkada 2024? Ya, memang di Pilkada 2024 ini tentu banyak yang sesuai dengan prediksi hasil survei kita dan juga banyak yang ada kejutan. Seperti salah satunya Banten ya. Itu kan juga menarik. Nah, Jakarta itu kan sekarang pada posisi suara masuk, data masuk kita sudah di angka 96,67%. Baik. Jakarta. Dari 300 TPS sebagai sampling frame kita, systematic random sampling, itu kemudian ada 290, kita hanya tinggal menunggu 10 TPS lagi. Nah, dalam konteks ini perolehan yang unggul sementara sampai hari ini nampaknya datanya sudah nggak akan ada perubahan lagi. Sudah cukup fluktuatif, nggak ada kemungkinan terjadi. Trennya ya artinya Pramono Rano unggul 50,1%, sudah lewat dari angka putaran pertama. Ketentuan untuk satu putaran ya Pak ya? Satu putaran. Yang kedua adalah Ridwan Suswono 39,37%. Kemudian Darmakun 10,52%. Nah, kalau kita cermati sebarannya di Jakarta, itu misalnya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu yang unggul itu Pram 48%, kemudian RK 46%, Darmakun 5,23%. Nah, kalau kita geser ke Jakarta Barat, ya sementara unggul adalah Pram, angkanya sebesar 51,45%, kemudian RK 38,12% dan Darmakun 10,43%. Kemudian kita geser ke Jakarta Pusat, itu sementara unggul itu dengan data 90% ini, Pramono Rano 51%. Kemudian RK 39% dan Darmakun 9,8%. Kemudian kita geser ke Jakarta Selatan. Data kita menunjukkan Rano masih mengungguli 51,44% dan RK 38% dan Darmakun 9,7%. Jakarta Timur masih unggul Rano Karno 48%, RK 40,75%, Darmakun 10%. Terakhir, Jakarta Utara itu unggul Pramono 48%, RK 39% dan Darmakun 11%. Jadi dari 1, 2, 3, dari Jakarta Pusat. Jadi ada 5 kota, 1 kabupaten di Jakarta. Pramono Rano ini cukup rata kemenangannya unggul, ya. Kemenangannya unggul semua, hampir di semua DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan gitu. Baik, Bang. Kalau kita lihat pilkada sebelumnya kan ada basis-basis yang mereka bisa berbeda-beda kan, antara Ahok waktu itu dengan Jakarta Barat, Jakarta Utara itu beda dengan Anies di Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu. Jadi ini data sementara dan tapi nampaknya tidak akan terjadi fluktuasi lagi. Jadi ini data sudah betul-betul sudah stabil, saya pikir grafik ini ya. Dengan data masuk kita sudah 96,67% pada pukul 17.45 ini. Baik, Bang Pagi, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa Pilkada Jakarta ini cukup berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Kalau di daerah lainnya yang paling mendapatkan banyak suara ini dapat memenangkan Pilkada. Tapi kalau di Jakarta ini ada 50+1, itu bisa dijelaskan Bang maksudnya seperti apa? Ya, itulah memang uniknya Jakarta ini kan kota yang cukup unik ya, etalase politik nasional ya. Saya nggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya harus ada putaran kedua, ya kalau tidak mencapai 50+1. Tapi kalau daerah-daerah lain mungkin nggak ada ya, cuma Jakarta. Mungkin juga persoalan pertimbangan biaya dan seterusnya. Jadi itu saya juga nggak terlalu memahami soal itu, kenapa harus ada 2 putaran kalau tidak mencapai 50+1 gitu. Bang Pagi, tapi kalau kita ketahui juga bahwa dalam quick count ini ada margin of error. Biasanya sekitar kurang lebih 1%. Dan saat ini Pramono Rano ini ada di 49 dan juga 50%. Kalau dari pandangan Bang Pagi, apakah bisa Pramono Rano ini menang 1 putaran atau ada kemungkinan 2 putaran dengan angka 49 dan juga 50 ini? Ya, kalau di bawah nanti ini masih 50+1 ya. Kalau angka kita per hari ini ya. Tapi kita nggak tahu nih berapa data 10 TPS lagi. Seperti mana hasilnya nanti. Nah, sebenarnya kalau dalam ini, kalau rentang margin of error itu kan nanti memang
posisi Pramnya memang rentang margin of error sekarang kan. Tetapi konteksnya ada kemungkinan yang masih misteri itu kan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah itu kan kita belum bisa pastikan juga karena masih ada data yang belum masuk. Nah itu yang menunjukkan bahwa kalau dalam konteks kita kan metodologi kita systematic random sampling ya. Jadi ada sekitar 100 sampai 300 TPS ya. Artinya lebih kurang 30.000 sampai 90.000 yang diacak secara geografis ya. Itu kemudian TPS-nya, semua TPS sebagai sampling frame, dan itu kemudian mirip dengan Pilpres sebenarnya. Kalau Pilpres misalnya kita ada 800.000 TPS, kemudian kita acak dibagi 2.000 ada sekitar 400 interval. Jadi di interval itu melompat diurut dari secara geografis dari Sabang sampai Merauke, lompatan 400 sampai ke ujung. Jadi itu metodologi dalam quick count ini. Jadi yang pemenangnya sudah per hari ini kan memang Rano masih jauh unggul karena udah 50% ya. Sementara RK baru 39%. Cuma pertanyaannya apakah 1 putaran atau 2 putaran? Ya kita kalau belum masuk data 100% nggak bisa menyimpulkan. Baik, Bang Panggi, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan dialog mengenai Pilkada 2024. Untuk itu, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, saat ini masih bergabung bersama kami di studio iNews, Bang Panggi Syarwi Cahdiago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Bang Panggi, tadi kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Tadi ada press conference yang disampaikan oleh tim pemenangan Pramono Rano yang mengatakan bahwa mereka masih optimis akan terjadi 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, jika nantinya terjadi 2 putaran, mereka sudah menentukan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya. Pandangan Bang Panggi? Iya, memang kalau data dari kita memang sudah lewat dari 50+1 ya. Tetapi memang ini kan data kita baru 92% kalau nggak salah tadi ya. Nah ini memang kalau mereka dari timnya Pak Pramono memang percaya diri, sangat level confident, itu kan wajar bahwa beliau yakin 1 putaran gitu kan. Karena memang fenomena 1 putaran 2 putaran ini akan menarik kan. Kenapa menarik? Karena ini akan menjadi bisa seperti kasus-kasus sebelumnya. Di putaran pertama menang, tapi putaran kedua justru kalah. Dan ngatur napas juga panjang, sumber dayanya, effortnya gitu. Sehingga mereka mungkin sangat terbantu ya, pasti berkeinginan bisa 1 putaran. Karena itu adalah mereka khawatir gitu. Karena makin lama waktu kampanye, nambah waktu tentu akan bisa merubah peta-peta. Meskipun kita belajar ketika pengalaman Ahok di 2017 Pilkada, Ahok menang di putaran pertama. Tapi putaran kedua ternyata Anies menang. Terlepas dari isu polarisasi dan blok ideologis dan soal-soal pemilih sosiologis pada konteks itu. Jadi saya pikir memang mereka sangat percaya diri, mungkin tidak mau 1 putaran atau 2 putaran bagi mereka sama-sama siap mungkin. Tapi dari data yang kita cermati per hari ini, dari jam sekarang ini memang nampaknya tidak akan terjadi putaran kedua. Tapi kan ini belum bisa dipastikan karena data kita kan belum 100% gitu. Baik, Bang Panggi, kalau kita berbicara mengenai 2 putaran, itu artinya berarti dari pihak RK Susono dan juga Pramono Rano ini harus memperebutkan suara pendukung Darmakun, paslon nomor urut 2. Bang Panggi sendiri melihat condong kemana Bang untuk para pendukung paslon nomor urut 2 ini? Iya, kalau kita mencermati kalau misalnya memang ada 1 yang akan tereliminasi, tentu akan menjadi ceruk segmen kemana sebenarnya pemilih Darmakun akan lebih cenderung gitu, migrasinya. Karena akan kelihatan tuh migrasinya, perilaku pemilihnya Darmakun ini seperti apa, karakter pemilihnya. Tentu harus ini Bang Reza, tentu harus dipelajari juga. Tentu ini sangat menguntungkan nomor 1 atau nomor 2 kan. Ketika memang mereka harus memastikan 2 konteks ini, 2 konteks yang mencermati potensi ceruk segmen pemilih dari Darmakun ini. Karena kalau misalnya karakter pemilih Darmakun ini kan harus kita pelajari detailnya seperti apa. Apakah cenderung nanti migrasinya, ini kan sesuatu yang belum terjadi yang kita bicarakan hari ini. Kalau itu pun terjadi, tentu mereka harus membaca karakter pemilih dari Darmakun ini seperti apa. Supaya mereka bisa merebut ceruk segmen itu untuk menarik. Karena posisi sekarang kan sebenarnya misalnya dari posisi kita hari ini kan memang sudah masih jauh. Cuma karena memang ada konteks 2 putaran ini kan. Kalau daerah-daerah lain kan
yang bahkan paling banyak suaranya yang benar. Iya, udah. Bahkan sekarang kita beberapa quick count kita juga dedekan juga karena rentangnya adalah margin gitu. Ini justru lebih complicated kan. Nah, ini kan udah bukan margin lagi, udah jauh. Cuma memang ada fenomena di Jakarta yang berbeda dengan pilkada di daerah lain gitu, Bang Reza. Baik, Bang Panggi, tapi kalau kita melihat kembali, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi hasil quick count di Pilkada Jakarta? Karena kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir ini ada sejumlah katakanlah endorsement dari tokoh nasional, kemudian ada juga isu-isu lokal lainnya. Sebetulnya apakah ini mempengaruhi hasil quick count ini, Bang? Iya, memang data itu diambil kapan, itu hasil tercermin representasi dari survei. Tapi setelah data itu diambil, kita nggak bisa lagi memprediksi, memforecast. Kenapa? Banyak peristiwa fenomena yang terjadi sebelum pemilihan itu. Ada minggu tenang. Ada yang disebut dengan finishing touch. Ada yang namanya toleransi politik uangnya. Ada yang istilahnya bahasa sekarangnya ngebom, nyiram kan. Kemudian ada karakter ya banyak persoalan soal isu, ya, sentimen. Kemudian juga soal turunnya kelompok-kelompok pengendorse seperti Prabowo efek, Jokowi efek. Kemudian ada bantuan sembako atau uang dan seterusnya. Itu bisa merubah hasil survei yang kita potret pada waktu itu gitu. Sehingga survei itu kadang-kadang kan kita seringkali disalahkan, oh ini kok nggak sesuai. Padahal itu sudah 1 bulan yang lalu. Jangankan 1 bulan yang lalu, kita survei hari ini, besok kemudian tim sukses melakukan kampasing D2D, kita pasti nggak ngerti lagi. Karena dia udah dikampasing gitu. Atau kita survei sebelum dilakukan kampasing, itu akan berbeda. Jadi survei ini kan menggambarkan situasi kapan data itu diambil. Nah, seringkali orang menyalahkan lembaga survei. Itu menurut saya nggak fair juga. Karena lembaga survei dia tidak bisa, meskipun memang kita beberapa daerah, kita survei kita kayak di Jawa Barat. Kita bilang 60% ke atas Deddy Mulyadi. Hari ini persis sama. Kemudian Saiku 18%. Quick count hari ini 18%. Padahal survei kita udah 1 bulan yang lalu. Ada juga faktor yang tidak berubah. Tapi kan ada juga faktor seperti yang di Banten hari ini kan. Lembaga survei semua kebingungan membaca surveinya dengan hasil quick count-nya. Sudah bukan rentangnya, udah jauh sekali kan bedanya. Apa fenomena itu menyebabkan faktor-faktor yang menjadi penyebab itu berubah? Nah itu kan banyak sebenarnya complicated. Apakah kemudian soal program? Apakah soal karena tim sukses? Atau karena bagaimana mobilisasinya pada hari H-nya? Atau karena mereka menerima uang dan sembako dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut yang tidak bisa diukur oleh lembaga survei. Ya, lembaga survei tidak bisa sampai sedemikian ya untuk mendeteksi itu. KPI-nya nggak bisa lagi karena mereka hanya bisa melihat data diambil per hari itu. Itu yang kemudian mencerminkan apakah kemudian hari H. Tetapi kan itu gambaran saja. Itu mencontohkan ketika survei itu dilakukan, ya itulah gambaran pada waktu itu. Oke, Bang Panggi, kalau kita melihat nantinya hasil Pilkada Jakarta, apakah ini dapat menjadi indikator untuk tren politik Pilpres 2029? Ya sebenarnya itu masih jauh ya kalau bicara tren bagaimana biasanya kan memang Jakarta etalase politik nasional, miniatur, Jakarta jadi batu loncatan. Ada juga orang mengatakan ya kalau udah jadi gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden. Betul. Karena menjadi santer, menjadi perbincangan publik. Ini Jakarta ini walaupun katanya bukan ibu kota lagi kan pakai masih miniatur, masih ada media di sini. Masih paling bising itu kan Pilkada Jakarta. Bukan pilkada lain yang banyak dibicarakan media. Nah, itu kan menjadi penting bahwa apakah ini menjadi nanti batu loncatan, apakah ini akan menjadi calon presiden selanjutnya, itu menurut saya masih jauh. Tetapi pada konteks ini orang ada yang mengatakan begini, kalah Pilpres nggak apa-apa, tapi kita punya gubernur Jakarta. Gitu. Jadi terobati sebagian dari luka-luka kalah di Pilpres. Ada juga mungkin ya persepsi itu. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi fakta itu bahwa Jakarta itu sangat sangat menjadi perhatian. Tangan-tangan dingin politisi DPP itu sangat turun nampak bagaimana mereka mengatur koalisi, bagaimana mengatur kemenangan, bagaimana Jokowi turun, Prabowo turun gitu. Jadi saya sepertinya memang Jakarta ini magnetnya masih kuat menurut saya ya, magnet Jakarta ini dan masih menjadi rebutan ya, menjadi perhatian
dan menjadi atensi semua orang untuk bagaimana memenangkan Pilkada Jakarta gitu. Oke, Bang Panggi, tadi kita juga sudah mendengar ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan bahwa ada sejumlah wilayah di Indonesia yang tidak menjadi target operasi PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada, namun malah berbalik dimenangkan oleh PDI Perjuangan, di mana diantaranya ada NTT, walaupun saat ini kalau dari hasil survei ini untuk NTT nomor 01 sebetulnya berada di peringkat kedua, Bang, ya, dan ada di daerah lain ini target-target operasi ini sebenarnya tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan namun berhasil dimenangkan. Ini bagaimana, Bang Panggi? Ya, saya nggak bisa ngukur ya soal target operasi bagaimana DPP mengoperasi itu ya. Tetapi itu kan kembali kepada pertarungan, ini kan pertarungan elektoral ya. Merebut hati rakyat, baik meningkatkan popularity, electability, dan tingkat acceptability. Nah, itu kan tidak mudah perjuangan, tetapi memang ada campur tangan DPP, mungkin ada operasi dilakukan DPP, tapi saya pikir kunci-kunci di Jawa itu pasti menjadi perhatian DPP, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, termasuk mungkin provinsi-provinsi yang menjadi DPT terbesar. Itu menjadi perhatian, tetapi kembali kan ini suara rakyat, bukan suara DPP. Betul. Jadi kembali rakyat yang menentukan siapa. Dan peristiwa-peristiwa politik ini sangat dinamis, sangat fluktuatif, dan sangat cepat berubah gitu. Baik, Bang Panggi, terima kasih banyak, Bang, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Tentunya kita nantikan hasil dari real count KPU yang akan diinformasikan kepada masyarakat tentunya dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan siapa pemenang dari Pilkada 2024. Terima kasih, Bang Panggi.